Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam selamat berjumpa kembali di mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk siswa SMA Negeri 1 Melinting Lampung Timur. Kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sudah saya siapkan ya. Seperti biasa, para siswa dipersilakan untuk melakukan absensi, kemudian menyimak video. Jika ada pertanyaan silakan bertanya, dan jangan lupa juga untuk berkomentar atau juga ingin memberikan pertanyaan ya seputar materi kita hari ini. Dan untuk informasi lebih lanjut ya, juga para siswa bisa hubungi nomor HP dan WA saya di 082375499576. Materi kita kali ini mengenai email ya. Email, pasti semua orang sudah tahu apa itu email, dan email ini sangat penting. Singkatannya dari electronic mail atau surat elektronik. Seperti itu. Bicara soal email, surat elektronik atau pos elektronik atau email, ini adalah sebuah sarana mengirim surat melalui jalur jaringan komputer atau jalur internet. Dengan surat biasa umumnya kita perlu membayar per pengiriman itu dengan sebuah perangko ya. Tetapi untuk surat elektronik umumnya biaya yang dikeluarkan itu untuk sambungan internet alias gratis. Namun ada pengecualian, misalnya surat elektronik ke telepon genggam, ini terkadang pembayarannya ditagih pengirimannya gitu. Surat elektronik ini sudah dimulai sejak tahun 1960-an. Pada saat itu internet belum terbentuk, yang ada hanyalah kumpulan mainframe yang terbentuk sebagai jaringan ya. Mulai tahun 1980-an surat elektronik sudah bisa dinikmati oleh khalayak umum. Dan sekarang ini banyak perusahaan pos di berbagai negara yang menurun penghasilannya disebabkan masyarakat sudah tidak memakai jasa pos lagi. Kalau dulu kita suka mengirim surat lewat kantor pos misalnya, sekarang orang sudah menggunakan jasa email atau surat elektronik karena gratis, cepat, dan hanya membutuhkan sambungan internet saja. Mengenai metode pengiriman surat elektronik, ini untuk mengirim surat elektronik kita perlu memerlukan suatu program namanya mail client ya. Surat elektronik yang kita kirim akan melalui beberapa poin sebelum sampai di tujuan. Mulai dari surat elektronik dikirim kemudian ke internet, ke POP3 server penyedia surname penerima, kemudian ke mail client atau di komputer si penerima. Surat elektronik baru bisa dibaca oleh si penerima. Terlihat surat elektronik yang terkirim hanya melalui 5 poin. Selain komputer pengirim dan juga penerima ya, sebenarnya lebih dari itu, sebab setelah surat elektronik meninggalkan POP3 server, maka itu akan melalui banyak server-server yang lainnya, tapi dibuat lebih simpel begitu. Tidak tertutup kemungkinan surat elektronik yang kita kirim itu disadap orang ya. Maka dari itu, bila surat elektronik yang kita kirim mengandung isi yang sensitif, sebaiknya kita melakukan tindakan pencegahan dengan mengacak atau enskripsi data dalam surat elektronik tersebut, contohnya menggunakan PGP atau PGP, sertifikat digital, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah mengirimkan surat elektronik, maka akan terkirim ke si pembaca. Untuk seseorang yang selaku pembaca, maka ada cara membaca surat elektronik ini berbagai macam ya. Dan surat elektronik pada mulanya disimpan di dalam sebuah server, yaitu mail server. Biasanya bila seseorang memakai koneksi ISP untuk sambungan ke internet, ia akan diberikan satu surat elektronik gratis. Dan surat elektronik yang diterima akan disimpan server surat elektronik ISP. Intinya seperti itu, surat elektronik yang diterima akan disimpan di server surat elektronik ISP. Ada dua cara untuk mengakses surat elektronik. Yang pertama, ini dengan cara menggunakan perambahan web ya, seperti Mozilla atau Google Chrome.
Dan metode ini disebut sebagai web based, artinya kita menggunakan media web sebagai perantara ke kotak suara elektronik. Ya, misalnya Yahoo Mail atau Google Mail atau Gmail. Dan untuk menggunakannya, pengguna harus dalam keadaan daring atau harus online. Kalau nggak online nggak bisa. Layanan surat elektronik berbasis web biasanya disediakan oleh penyelenggara layanan surel yang gratis. Kalau zaman sekarang orang suka pakai Gmail ya atau Google Mail. Menggunakan program pengakses surat elektronik ya. Kalau tadi pakai web, sekarang pakai program pengakses surat elektronik atau email client. Ada Eudora Mail, ada Outlook Express, ada Window Mail, Mozilla Thunderbird, Math, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan program seperti ini, seseorang harus mengetahui konfigurasi yang bisa didapat dari ISP. Harus disetting terlebih dahulu. Keuntungannya adalah dapat membaca surat elektronik tanpa perlu terhubung secara terus-menerus dengan internet. Nah, ini keunggulan atau kelebihan dari menggunakan program pengakses surat elektronik ya. Kemudian puluhan surat elektronik dapat diterima dan dikirimkan secara bersama-sama sekaligus. Kelebihan yang lain adalah perangkat lunak ini menyediakan fungsi-fungsi penyunting dan pembacaan surat secara luring. Dengan demikian biaya koneksi internet dapat dihemat. Itu kalau menggunakan program akses surat elektronik. Tapi kalau menggunakan peramban web atau berbasis web, ya harus online saat itu juga gitu. Dalam membuat email ada etika penggunaan surat elektronik, itu ada etikanya ya. Etika dalam surat elektronik ini sama dengan etika dalam menulis surat biasa pada dasarnya. Kita misalnya ada surat elektronik yang isinya formal dan ada juga yang informal. Beberapa poin yang penting yang harus kita lakukan saat kita menggunakan surat elektronik adalah yang pertama, jangan mengirim surat elektronik dengan lampiran yang lampirannya itu terlalu besar ya. Kalau surat ya surat aja. Kalau misalnya mau kasih lampiran jangan terlalu besar. Karena tidak semua orang mempunyai akses internet yang cepat dan ada kemungkinan lampiran tersebut melebihi kapasitas surat elektronik penerima. Jadi kalau mau mengirimkan surat ya surat saja. Kalau mau mengirimkan lampiran berupa file yang lumayan besar ditempatkan di tempat lain, dikasih linknya saja, itu gampang ya. Misalnya dengan memberikan Google Drive. Tidak semua orang ya, sekali lagi, mempunyai akses internet yang cepat dan ada kemungkinan lampiran tersebut melebihi kapasitas surat elektronik penerima sehingga akan ditolak mail server penerima. Selain itu, perhatikan juga bahwa beberapa penyedia surat elektronik juga menerapkan batasan tentang jumlah, jenis, dan ukuran surat elektronik yang dapat diterima dan dikirim oleh penggunanya. Jadi jangan asal kirim. Yang kedua, jangan mengirim lanjut atau forward surat elektronik tanpa berpikir kegunaan bagi orang yang dituju. Jadi jangan diteruskan gitu ya. Kalau kira-kira nggak begitu penting, yang mendingan nggak usah. Yang ketiga, selalu isi kolom subjek dan jangan dibiarkan kosong. Ini penting. Kalau kita mengirimkan surat elektronik, subjeknya harus diisi agar orang tahu ini suratnya tentang apa, begitu ya, dan jangan dibiarkan kosong. Yang keempat, dalam mengutip tulisan orang lain selalu usahakan mengutip seperlunya, jangan mau gampang saja mengutip seluruh isi tulisan orang itu. Ya, ini penting juga, dan dalam penulisan memang seperti ini. Misalnya dalam menjawab surat elektronik orang lain, kutip bagian yang kita tanggapi saja. Selain lebih jelas juga tidak memakan waktu atau jatah akses penerima. Dalam mengutip tulisan orang ketiga juga, kita juga harus ingat hak cipta, kutip sedikit mungkin dan rujuk ke tulisan aslinya, itu lebih bagus. Kemudian untuk etika yang selanjutnya, jangan menggunakan huruf kapital karena dapat menimbulkan kesan Anda berteriak. Jadi kalau kita nulis di surat elektronik pakai huruf besar, ini kesannya kita sedang berteriak atau sedang nada tinggi atau sedang marah-marah ya. Kita harus gunakan juga yang berikutnya, kata-kata dengan santun. Ada kalanya sesuatu yang kita tulis akan terkesan berbeda dengan apa yang sebetulnya kita maksudkan. Jadi harus dibuat kata-kata itu lebih sopan dan santun ya. Makanya kalau membuat surat seperti surat biasa itu juga kita baca ulang dari awal akhir, baca lagi. Kalau sudah beberapa kali kita baca dan tidak ada kata-kata yang kasar atau tidak ada kata-kata yang
nggak jelas baru kita kirimkan. Kemudian soal keamanan ya, keamanan data di surat elektronik ini tidaklah terjamin dan selalu ada risiko terbuka untuk umum, dalam artian semua isinya dapat dibaca oleh orang lain. Hal ini disebabkan oleh karena surat elektronik itu akan melewati banyak server sebelum sampai di tujuan. Tidak tertutup kemungkinan ada orang yang menyadap surat elektronik yang dikirimkan tersebut. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Surat elektronik dapat diamankan dengan melakukan teknik pengacakan atau enskripsi, dan salah satu program enskripsi yang populer adalah PGP atau panjangannya Pretty Good Privacy, PGP. Dengan memakai PGP atau PGP, maka isi akan dienkrip dan hanya orang yang tertuju dapat mendeskripsi dan membaca surat elektronik tersebut. Kerugiannya adalah membuat repot pihak pengirim dan penerima karena keduanya harus memiliki program PGP. Dan pengirim juga harus memiliki kunci umum penerima dan melakukan enskripsi pesan dengan kunci tersebut. Ini kalau kita bicara suratnya atau isinya itu sangat penting ya. Tapi kalau tidak begitu penting juga nggak masalah sih. Kita buat santai saja, nggak usah terlalu berlebihan dan nggak usah repot-repot. Kalau untuk kita ya mungkin karena kita orang biasa yang nggak begitu penting ya. Oke, demikian materi kita mengenai email, mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti kita akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita membuat email, karena email ini penting tidak hanya untuk komputer, handphone pun juga harus ada emailnya agar data-data yang ada dalam handphone juga aman ya. Dan nanti masih banyak lagi kegunaan dari email, meskipun terlihat sederhana tapi email ini memang luar biasa manfaatnya di zaman-zaman sekarang ya. Makanya nanti harapan saya seluruh siswa bisa membuat email sendiri dan mengaktifkan untuk keamanan 2 langkah, karena kalau tidak diaktifkan 2 langkah biasanya akan terbajak dan bisa diambil oleh orang lain dan banyak udah korban-korban yang seperti itu ya. Baik, terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Saya pamit. Kalau ada pertanyaan sekali lagi silakan boleh japri di nomor HP dan WA saya 082375499576. Sekali lagi sampai jumpa. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh.